Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfal Agus Tanjung. Saya siswa SMK Negeri 1 Batam. Saya kelas 10 Teknik Mesin 1. Dan pada video kali ini saya akan memberitahu pengetahuan saya pelajaran PDTM tentang K3. K3 merupakan ilmu pengetahuan dan penerapan dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Pengertian ketiga secara filosofi, suatu upaya yang dilakukan untuk memastikan keutuhan, kesempurnaan, jasmani dan rohani tenaga kerja pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya terdapat hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Fungsi K3 pada pelaksanaan K3 memiliki fungsi yang cukup banyak dan bermanfaat baik bagi perusahaan maupun bagi pekerja. Berikut ini adalah beberapa fungsi K3 secara umum. Sebagai pedoman untuk melakukan identifikasi dan penilaian akan adanya risiko dan bahaya bagi keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja. Membantu memberikan saran dan merencanakan proses organisir, desain tempat kerja, dan pelaksanaan kerja. Sebagai pedoman dalam memantau kesehatan, keselamatan para pekerja dilakukan kerja. Yang keempat memberi saran mengenai informasi, edukasi, dan pelatihan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kelima, sebagai pedoman dalam membentuk desain mengendalikan bahaya, metode, prosedur, dan pemrograman. Dan yang terakhir, keenam, sebagai acuan dalam pengukuran keefektifan tindakan pengendalian bahaya dan pemrograman pengendalian bahaya. Tujuan K3, menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, tujuan dan dari K3 adalah mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit dikarenakan pekerja. Selain itu, K3 juga berfungsi untuk melindungi semua sumber produksi agar dapat digunakan secara efektif. Berikut ini adalah fungsi dan tujuan K3 secara umum. 1. Untuk melindungi memelihara kesehatan dan keselamatan tenaga kerja sehingga kinerja dapat meningkat. Yang kedua, untuk menjaga dan memastikan keselamatan dan kesehatan semua orang yang berada di lingkungan kerja. Dan yang terakhir, ketiga, untuk memastikan sumber produksi terpelihara dengan baik dan dapat digunakan secara aman dan efisien. Adapun peran K3 dalam perusahaan. Berikut ini adalah beberapa peran K3 di lingkungan kerja. 1. Masing-masing tenaga kerja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas kesehatan, keselamatan untuk kesejahteraan hidup, meningkatkan produksi. Kedua, semua orang yang berada di lingkungan kerja perlu dijamin keselamatannya. Yang ketiga, semua sumber produksi harus digunakan secara efisien dan aman. Yang keempat, harus ada tindakan antisipatif dari perusahaan sebagai upaya untuk mengurangi risiko terjadinya kecelakaan penyakit akibat kerja. Ruang lingkup K3. Mengacu pada pengertian K3 di atas, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam pelaksanaan K3, yaitu 1. Lingkungan kerja. Ini adalah lokasi di mana para pekerja melakukan aktivitas bekerja. Kondisi lingkungan kerja harus memandai suhu, ventilasi, penerangan situasi untuk meminimalisir potensi terjadinya kecelakaan atau penyakit. Yang kedua, alat kerja dan bahan. Ini adalah semua alat kerja dan bahan yang dibutuhkan suatu perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa. Alat kerja dan bahan merupakan penentuan dalam proses produksi, tentunya kelengkapan dan kondisi alat kerja dan bahan harus diperhatikan. Dan yang ketiga, metode kerja. Ini merupakan standar cara kerja yang harus dilakukan oleh pekerja agar tujuan pekerja tersebut tercapai secara efektif dan efisien, serta keselamatan dan kesehatan kerja terjaga dan baik, misalnya pengetahuan tentang cara mengoperasikan mesin dan juga alat pelindung diri yang sesuai standar. Dan yang terakhir, jenis bahaya dalam K3. Terkait dengan keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja, para pekerja harus diberikan edukasi mengenai jenis-jenis bahaya yang ada. Berikut ini adalah beberapa jenis bahaya dalam K3. 1. Bahaya jenis kimia. Jenis bahaya kimia berasal dari berbagai bahan kimia yang berpotensi merusak kesehatan jika terhirup atau terjadi kontrak. Contoh bahaya K3 jenis kimia. 1. Gas bahan kimia beracun. Yang kedua, uap bahan kimia. Yang ketiga, abu sisa pembakaran bahan kimia. Bahaya jenis fisika.
Bahaya ini berasal dari berbagai hal yang berhubungan dengan fisika dan berpotensi merusak kesehatan dan keselamatan. Jika terjadi kontak, contoh bahaya ketiga jenis fisika. 1. Temperatur ekstrim, terlalu dingin atau terlalu panas. Suara terlalu bising yang dapat membuat pendengaran rusak. Dan yang ketiga, kondisi udara yang tidak wajar. Bahaya yang selanjutnya yaitu bahaya jenis pekerjaan. Bahaya ini berasal dari jenis pekerjaan atau proyek yang berpotensi merusak kesehatan dan mengancam keselamatan jiwa pekerja. Contoh bahaya ketiga jenis ini: penerapan di lokasi kerja sangat minim yang berpotensi mengakibatkan kerusakan penglihatan. Yang kedua, pekerjaan pengangkutan barang atau material menggunakan manusia yang kurang hati-hati dan mengakibatkan luka atau cedera. Yang ketiga, peralatan dan pengamanan yang kurang lengkap yang dapat mengakibatkan pekerja terluka atau cedera. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.